Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap diberikan kelancaran dalam segala aktivitas kita di pagi hari ini hingga nanti malam menjelang kita tidur dan terbangun lagi di hari esok. Baik anak-anak semuanya, kemarin kita sudah belajar tentang membaca dan menghafal serta menulis surat Al-Falaq. Untuk berikutnya, untuk kali ini kita akan membahas tentang kandungan dan pengamalan daripada surat Al-Falaq. Ya, untuk lebih lanjut, terlebih dahulu marilah kita murajaah hafalan surat kita Al-Falaq di minggu lalu. Marilah kita terlebih dahulu kita awali dengan ta'awudz dan basmalah bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Bagaimana anak semuanya? Masih ingat ya? Semuanya masih hafal surat Al-Falaq? Silahkan diaplikasikan dalam melaksanakan sholat ibadah agar kita nantinya tidak melupakan dari hafalan yang sudah kita hafalkan, agar kita lebih bisa menjaga ingatan hafalan kita. Untuk kali ini kita akan bahas tentang kandungan dari surat Al-Falaq. Ya, yang ayat yang pertama, bagaimana punya ayat yang pertama? Qul a'udzu birabbin falaq. Ya. Nah, dalam ayat yang pertama ini Allah memerintahkan bahwasanya kita diminta untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya, dan kita akan terpelihara dari berbagai kejahatan. Kejahatannya apa saja anak-anak semuanya? Ya, ada kejahatan makhluk, ada kejahatan malam apabila gelap gulita, ada pula kejahatan tukang sihir, serta kejahatan orang-orang yang dengki. Untuk itu kita senantiasa bisa bermemohon kepada Allah dengan membaca surat Al-Falaq. Ya, lalu semuanya, selanjutnya ayat yang kedua bunyinya bagaimana? Min syarri ma khalaq. Ya. Ayat yang kedua ini Allah memerintahkan kepada kita untuk berlindung dari kejahatan seluruh ciptaan Allah. Ya, itu baik berupa manusia, jin, hewan maupun benda-benda mati yang tentunya dapat menimbulkan bahaya dan kejelekan bagi kita semua, bahkan termasuk bahaya dari apa yang kita miliki, diri kita sendiri, yaitu apa? Mungkin perasaan sering ujub, sering membanggakan diri yang tentunya sangat membahayakan buat kita. Itu perlu kita berhati-hati, berwaspada. Ya, selanjutnya ayat yang ketiga, bagaimana bunyinya? Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, ayat yang ketiga menjelaskan bahwasanya apabila matahari telah terbenam dan malam telah datang, maka setan serta manusia dan hewan yang suka berbuat kerusakan akan bergentayangan kemana-mana tentunya. Nah, di situ tentunya sangat membahayakan buat kita. Untuk itu kepada Allah lah kita tentunya meminta perlindungan dari kejahatan dan kejelekan yang seperti tadi. Ya, untuk itu marilah kita semuanya, agar kita terhindar dari kejahatan-kejahatan itu, tentunya kita selalu mengingat kepada Allah. Kita harus mencari perlindungan hanya kepada Allah. Ya, nah teman-teman, untuk selanjutnya di ayat yang keempat bagaimana bunyinya? Wa min syarrin naffasati fil 'uqad.
Ya, dari ayat yang keempat ini bahwasannya Allah memerintahkan kita untuk berlindung dari yang namanya tukang sihir. Nah, di ayat yang keempat itu kan tentunya ada kejahatan wanita-wanita yang menghembuskan pada buil-buil. Nah, pada zaman dahulu itu tukang sihir itu kebanyakan adalah perempuan. Nah, tentunya itu sangat membahayakan dan bisa mencelakai buat kita. Tentunya kita harus bisa melindunginya. Tentunya jangan lupa tetap membaca surat Al-Falaq. Ya anak-anakku semuanya, selanjutnya di ayat yang terakhir, ayat yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, di ayat yang kelima ini Allah memerintahkan kepada kita bahwasanya kita diminta untuk berlindung dari kejahatan orang yang dengki ataupun perasaan dengki. Nah, hasad ataupun dengki sendiri adalah berangan-angan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain, baik agar pindah kepada diri kita ataupun tidak. Nah, di sini contohnya misalkan ada tetangga kita yang membeli sepeda motor, kita merasa tidak menyukainya. Seolah-olah Allah tidak adil kepada kita. Tetangga aja diberikan kenikmatan sementara kita tidak. Nah, perasaan seperti itu tentunya sangat membahayakan. Nah, bahkan bisa menyebabkan hati kita menjadi keras, lupa kepada Allah, bisa menyebabkan kita sakit, bahkan yang buruknya akan menjadi gila. Nah, di sini tentunya marilah kita semuanya senantiasa harus berlindung kepada Allah, kembali pada Allah dari kejahatan-kejahatan yang tentunya ada yang dijelaskan dalam surat Al-Falaq ini. Itu marilah kita perbanyak membaca surat Al-Falaq. Ya, berikutnya anak-anak semuanya, pengamalan daripada kandungan surat Al-Falaq yang bisa kita lakukan agar kita bisa mengamalkan kandungan surat Al-Falaq agar kita bisa terlindung dari berbagai kejahatan. Yang pertama, kita bisa menghindari perilaku syirik. Tahu ya perilaku syirik itu seperti apa? Perilaku syirik itu adalah perilaku ketika kita menyekutukan atau menduakan Allah. Misalkan kita memberikan sesajen atau kita berdoa kepada roh nenek moyang dan lain sebagainya. Walaupun kita juga mempercayai, juga beribadah kepada Allah, tetapi kita juga melakukan perbuatan kesyirikan yang lainnya. Nah, tentunya itu tidak diperbolehkan. Yang kedua, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu jelas. Kita harus melaksanakan kewajiban kita dan juga tentunya perintah-perintah yang lainnya. Seperti apa? Sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Yang ketiga yang bisa kita lakukan yaitu peduli dengan sesama. Peduli dengan sesama itu misalkan ada orang yang kesusahan, orang lain yang kesusahan, kita bantu. Kita harus menolongnya. Dan yang keempat, saling mengingatkan dalam kebaikan. Nah, saling mengingatkan dalam kebaikan ini pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari itu misalkan ada teman kita lupa belum melaksanakan sholat karena kesibukan, keasikan sedang bermain, silahkan kita panggil, kita ingatkan. Nah, anggap saja misalkan namanya siapa? Afika, silahkan. Ayo sholat, belum sholat toh, ayo sholat dulu bareng-bareng. Misalkan seperti itu. Ataupun misalkan ada orang yang sedang melakukan keburukan, diingatkan, jangan sampai mengulangi lagi. Terus selanjutnya yang kelima, berdoa hanya kepada Allah. Ya, sebagaimana jelaskan tadi, kita itu berdoa itu hanya kepada Allah. Kita meminta sesuatu itu, memohon sesuatu itu hanya kepada Allah, karena semua yang memberikan kepada kita itu semuanya datangnya dari Allah, bukan dari yang lainnya, bukan roh nenek moyang kita, bukan baya waidw ataupun orang tua kita. Orang tua ataupun orang lain itu semuanya hanyalah perantara dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan diri sendiri dan makhluknya. Tentunya yang bisa memberikan perlindungan kepada kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana anak-anak semuanya sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Mudah-mudahan semuanya bisa memahami ya. Kalaupun ada yang ditanyakan,
bisa ditanyakan kepada Pak Guru, bisa melalui WhatsApp ataupun bisa ketika di sekolahan ketika berjumpa. Ya anak-anak semuanya, pembelajaran kita sudah selesai. Sebelum saya Pak Guru akhiri, tentunya tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan kita. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari wabah corona ini, dan juga tentunya jangan lupa menjaga sholatnya, jangan sampai terlupakan. Terus selain yang terakhir, tetap harus selalu belajar walaupun di rumah, tidak dilakukan di sekolahan. Mungkin cukup sekian dari Pak Guru. Setelah kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian dari Pak Guru. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.